Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, kita masih ada di Reconnect with Quran. Ya, Reconnect with Al-Quran adalah sebuah program yang dari awal kita desain untuk menyampaikan bagaimana orang itu terhubung dengan Al-Quran. Ya, di bulan Quran. Di bulan Al-Quran. Dan orang itu terhubung dengan Quran dari berbagai macam cara. Ada yang ketika baca Quran itu senang dengan misalnya senang dengan tajwidnya. Oh, maka dia ngajar tajwid. Oh, ini Quran ini keren banget karena tajwidnya. Ada nggak sih orang kayak bisa gitu? jadi, bisa jadi. Ada orang langgengnya, nadanya, kok bisa seindah ini. Semuanya gitu. S. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kalau digambarin di Turki itu kan kayak bunga-bunga itu kan. Ada orang yang senang Al-Quran itu karena aturan-aturannya atau jelepnya di hati. Jadi dia bilang, oh ini jelep banget di hati. Tapi tentu saja tidak bisa tidak kita tahu bahwasanya ada lebih banyak lagi orang yang menyukai Quran itu karena kisah-kisahnya. Kisah-kisah di dalamnya. Karena kenapa? Karena kisah itu kalau kata orang itu story itu kayak sayur di dalam nasi. Makanan. Ya, kayak saya di dalam makanan, dia membantu pencernaan. Jadi lebih mudah. Jadi orang bilang gini, aduh susah banget analoginya nih. Gini yang lebih mudah ya. Kalau andaikan kita ngobrol nih, ceritanya kita nyampein satu materi nih. Garing. Bukan garing, apapun lah materi kuliah misalnya. Itu setelah orang itu pulang, setelah 3 jam, itu materi yang kita sampaikan tuh menurut penelitian tinggal berapa ya? 10 atau 15% gitu. Jadi setelah 3 jam itu mereka melupakan semua kecuali 10%. Makanya abis kajian, misalnya kalau antum nanya sama orang ya, itu tadi kajiannya tentang apa? Apa ya? Aku tahu. Itu kenapa pas waktu itu guru bahasa Indonesia aku udah 2 jam ngajar. Pulang yang kita bahas itu lipstiknya bleber. Nah iya itu dia. Mending kalau lipstiknya bleber, kalau yang lain ya kan. Iya makanya. Makanya itu masih ada bahasan orangnya. Artinya kan nggak menarik ya. Ceritanya yang ketangkep. Nah kalau dia cerita ternyata lebih mudah diingat. Sekarang aku coba nanya, cerita apa? Sorry sebelumnya, antum tahu Bobo nggak? Bobo majalah? Majalah. Iya, gajah kecil berbelalai panjang. Bona. Bona. Apa cerita yang paling antum ingat di Bobo misalnya? Aduh, ya itulah. Ada yang nakal, terus nanti yang lain kena batunya, terus dinasehatin, paling gitu-gitu. Betul. Antum nggak ingat satu kisah pun misalnya yang antum ingat yang paling berkesan gitu? Apa sih Kancil Mencuri Timun kan bukan Bobo kan? Bobo juga sih. Itu Bobo juga. Bobo juga. Itu kalau aku masih ingat banget tentang Abu Nawas ceritanya. Jadi dia menceritakan bahwa Abu Nawas ini mau ditipu sama raja, biasalah. Walaupun setelah aku masuk Islam aku jadi tahu ya bahwasanya itu adalah cerita agak tendensius yang menggambarkan seolah-olah sultan tuh kayak bego banget. Betul. Dan Abu Nawas tuh kayak pintar banget. Karena itu setupnya Abbasiyah kan? Iya, setupnya Abbasiyah. Abu Nawas bersama dengan siapa namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Betul. Nah jadi Harun ar-Rasyid ini kayak pengen Abu Nawas ini celaka. Terus kemudian dia tuh ya udah gini aja deh, untuk memutuskan kamu tuh benar atau tidak, nanti aku kasih 2 pilihan. Nanti kalau misalnya yang keluar adalah iya, berarti kamu salah. Kalau yang keluar tidak, berarti kamu tidak salah. Padahal Abu Nawas nih tahu bahwasanya itu sultannya itu pasti akan semuanya adalah iya. Nah, jadi semua yang dia pilih manapun adalah iya gitu maksudnya. Akhirnya dia tahu gimana caranya. Kalau antum gimana caranya? Nggak milih. Nggak milih, golput. Dia tetap pilih. Dia ngambil salah satunya, terus dia telan. Dia telan, terus dia bilang, ya udah lihat aja yang satunya lagi. Oh iya, nah berarti yang aku telan tidak. Karena nggak ada bukti. Karena nggak ada bukti, hilang. Terus dia keluarin lagi, ternyata iya sama iya. Iya, artinya ketahuan bohong. Betul. Nah, itu cerita aku ingat. Artinya cerita itu akan lama sekali diingat. Cerita itu akan menjadi sebuah semacam kayak anchor dalam hidup kita. Betul. Pepatah Cina mengatakan. Asik. Karena aku nggak mau ngomong pepatah India ya. Karena aku nggak suka orang India. Emang kalau orang Cina ketemu orang India apa yang terjadi? Nah itu biasanya mereka akan ribut biasanya. Nah dengan tadi dengan quotes ini, nggak dengan quotes ini ya. Jadi orang pepatah Cina tuh pernah mengatakan kalau kamu kasih tahu aku sebuah fakta, aku akan belajar. Kalau kamu kasih tahu aku sebuah kebenaran, maka aku akan merasa tahu. Fakta belajar, kebenaran dia jadi tahu, jadi paham gitu kan maksudnya. Dan kalau kamu kasih aku sebuah cerita, aku akan ingat untuk seumur hidupku. Nah jadi cerita itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka berapa persen Al-Quran ya? 2000 ayat. 2000 ayat. 6.000, itu dari 6.236 itu sepertiga Quran itu adalah kisah. Adalah kisah. Berarti ini sangat penting sekali. Biasa. Nah berarti Pak Haji sekarang mau artinya bahas satu ayat aja membicarakan sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau udah dimention Quran kan, apalagi ini mencakup 2000-an ayat. Satu ayat aja membuatku masuk Islam. Oh gitu. 2000 ayat
Berarti 2000 masuk Islam 2 kali, 2000 kali. Ya, gimana? Dan ayat-ayatnya Ustaz itu rata-rata itu turun di fase Mekah. Rata-rata ayat turun di fase Mekah. Ayat-ayat tentang sejarah atau kisah itu rata-ratanya mayoritinya itu turun ketika Rasulullah ada di Mekah. Oke. Gitu. Dan ketika di Mekah kita tahu Rasulullah sedang menanamkan tauhid. Nah, maka banyak ulama berkata bahwa ternyata sejarah itu bagian daripada kita bisa memahami akar tauhid kita itu. Oke. Bahkan Al-Fatihah itu menjawab tentang hidayah itu tentang kisah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya an'amta alaihim orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti yang sudah diberikan nikmat. Berarti yang sudah meninggal dong. Berarti kisah mereka itulah yang jadi pelajaran dan hidayah bagi kita. Silakan Bapak Haji. Apa yang pengen kita bahas nih, kisah hari apa? Ini Avengers? Enggak dong. Enggak. Ini DC, Sat. DC. Ya, jadi kita Batman. akan belajar tentang 7 atau ada yang mengatakan 7 dengan satu anjing yang luar biasa. 7 pemuda istimewa yang kita sebut dengan nama Kahfi. Ashabul Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat yang Allah suruh kita baca setiap Jumat sunnahnya. Setiap Jumat, kenapa? Ya, karena akan dikasih cahaya dari Jumat ke Jumat. Dari Jumat. Selain itu? Apalagi ya? Aku ilmunya sampai situ aja. Jadi aku kalau jelasin Ashabul Kahfi ini aku bilang gini, ini surat kenapa sangat penting? Karena ini surat akan menjadi cahaya di yaumil kiamat. Ini banyak sekali hadis yang berkaitan Suratul Kahfi berbicara tentang cahaya. Pertama tadi di antara 2 Jumat, ada hadis yang lain antara kaki sampai Baitul Atiq, antara kaki kita sampai Mekah itu nanti ada cahaya. Kayak misalnya itu loh, antum pernah naik pesawat gak? Iya. Oh, nanti silakan perhatikan jalur keluar. Gitu kan ya? Oh, ada line. Iya, ada line. Itu nyala nanti itu. Jadi kalau seandainya ada orang atau di parkiran, itu kalau exit itu ada lampu khusus tuh. Yang arah ke exit. Itu nanti di yaumil kiamat yang baca Suratul Kahfi, itu nanti akan ada cahaya dari kakinya sampai ke Baitul Atiq, sampai Makkah. Artinya ada panduan khusus bagi orang baca Suratul Kahfi. Yang kedua, Suratul Kahfi ini kenapa cahaya? Nanti orang yang nggak baca kalau ngelihat kita jalan situ, ini dong, nanti nyontek dia. Itu ada di surat Al-Hadid. Oh gitu, jadi ngikut. Oh, dia orang yang dapat. Pas dia mau ngikut dikasih tembok, dikeluar kayak avatar ke atas sampai ujung. Terus bilang sama terus kita begini. maaf nih. Kayak gitu ya. Jadi kayak apa? Kayak chat itu ya. Enggak, kita ngomong sama mereka nanti di dalam Al-Qur'an, cari cahayamu sendiri, balik lagi ke dunia. Karena kamu di dunia dulu benar dulu kalian sama kami, tapi kalian melupakan Allah, kalian malah kemudian ikut fitnah dan segala macam. Nah, dan Suratul Kahfi ini kenapa berkaitan dengan cahaya? Karena dia sangat diperlukan di masa-masa kegelapan. Dan kegelapan itu punya Dark Prince. Pangeran kegelapan. Dark, gelap. Siapa dia? Pasti Batman. Wakanda. Itu bukan Dark Prince. Loh, itu kan Afrika kan orangnya hitam. Antum jangan rasis. Loh, bukan rasis dong. Kalau rasis itu dasar orang hitam gitu. Itu Dark King. Itu Prince. Kan Kingnya mati, T'Challa di bom di. Gitu ya? Iya, kan itu cewek sekarang. Iya, itu setelahnya lagi. Iya. Wakanda awal. Perasaanku Dark Prince itu kan Batman ya? Iya sih. Iya. Lah iya kan. Oke, balik lagi. Pangeran kegelapannya adalah Dajjal. Nah, kenapa surat ini sangat penting? Karena kata Rasulullah, nanti besok kalau kamu ketemu Dajjal, kalau aku masih sama kalian, pasti aku bela kalian. Enggak, kalau kata Rasul, kalau aku sama kalian, aku pasti bela kalian. Kalau nggak ada Rasul? Kalau nggak ada Rasul, Rasul kasih tahu. Bacain di depan mukanya. Suratul Kahfi 1-10. Jadi ini adalah surat khusus untuk berjumpa dengan Dajjal. Bagi kalian yang nanti akan bertemu dengan Dajjal, pastikan ada Al-Kahfi 1-10 di kepala kita. Terus kan setelah kita bacakan, setelah kita baca sampai 1-10 sudah habis, terus kita bilang, kata lu bisa untuk misalnya menyembuhkan orang, bisa ngidupin orang mati, mata lu kok cuma 1 terus lari baru. Jadi baru lari. Enggak, kekhawatirnya kita baca sampai 10, dia lanjutin sampai selesai. Loh, bisa jadi. Iya, makanya belum selesai sampai 10 bisa jadi kita ditebas kepalanya. Makanya. Tapi itu adalah khasiat daripada surat Al-Kahfi. Jadi ini surat khusus akhir zaman. Yuk lanjut, cahaya. Ini belum baru judul loh ini ya. Loh, iya itu bagus itu. Iya, ini jadi 3 part kayaknya. Jadi Ustadz, dulu itu kafir-kafir Quraisy ketika merebak berita tentang kenabian Rasulullah, dia itu minta Yahudi untuk menjebak Rasulullah. Maka kata Yahudi, coba kalian tanyakan kepada nabi kalian, kepada orang yang katanya nabi itu, 3 pertanyaan. Yang pertama,
Jin nih kayaknya. Yang pertama aku contoh dulu ini. Okay. Yang pertama. Arnis dan enggak dong. Bukan. Enggak dong. Yang pertama tanyakan dia tentang ruh. Oke, tanyakan dia tentang ruh. Yang kedua itu tanyakan tentang kekuasaan yang membentang antara timur dan barat. Ini cerita tentang Zulkarnain. Nah, yang ketiga tanyakan tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan dalam sebuah gua. Nah, kata Yahudi nih, Yahudi itu paham kalau Nabi itu mesti tahu. Tapi dia ngomong sama kafir Quraisy, nanti kalau kamu tanya dia, pasti dia tidak tahu. Iya. Gitu, jadi di-prank. Kafir Quraisynya itu di-prank. Karena kita harus jelasin dulu kondisinya bukan kayak zaman sekarang ya. Semua sekarang udah printing. Iya. Zaman dulu kan nggak ada printing. Iya. Jadi namanya scroll itu secret scroll itu hanya dimonopoli oleh tokoh agama. Wow. Dan belum tentu orang semua bisa baca. Iya. Jadi kalau kata Mas Husen itu John siapa gitu John pokoknya. Cena. Iya, itu kan. Itu ada akses, ada authority, satu lagi apa? Aduh ya Allah. Apalah. Aku pasti ngelupain semua yang Ustaz Husain sampaikan. Aku juga gitu. Akses authority. Karena nggak ada ceritanya. Channel akses ya. 3A. Ada authority, ada akses, satu lagi ada apa gitu. Iya. Ya pokoknya itulah. Jadi secara kemudian orang tuh aksesnya juga sudah nggak ada. Authority untuk itu juga sudah nggak ada. Dan jadi gini, nggak bisa baca dan nggak ada yang dibaca. Oke. Berarti orang makanya dia yakin banget kalau dia nggak mungkin tahu. Artinya kalau ada orang yang bisa cerita, ya berarti dia tahu gitu. Berarti dia punya akses, punya authority, dan satu lagi aku lupa. Ingat. Padahal aku udah dijelasin berapa kali Mas Husain. Iya sama. Iya. Nah, aku bahkan lupa semua. Ustaz Husain siapa sih? Itu dia. Dia semakin sering muncul, orang sering melupakan dia. Itulah makanya. orang luar biasa. Lanjut. Makanya. Ya. Ini kalau ada Ustaz Husain di sini nggak kelihatan loh di kamera. Dia. Yang mention cuma kita berdua. Asik ya percakapan dua orang ini. Iya kayak gitu. Nah jadi akhirnya bertanyalah si kafir Quraisy ini kepada Rasulullah. Nah ternyata yaitu wa makaru wa makarallah. Orang Yahudi ini pengen bikin makar dengan nipu orang-orang kafir tadi. Ya pokoknya nanti kamu dengerin jawabannya. Kalau ternyata dia tahu berarti dia bukan nabi. Ternyata bener dong, Allah tidak memberikan seluruh informasinya. Kalau dia nggak tahu dia bukan nabi. Kalau dia nggak tahu dia bukan nabi. Padahal di kepala Yahudi dia tahu. Kan gitu kan ya. Makanya ternyata setelah kafir Quraisy tanya ke Rasulullah, ternyata ada beberapa yang memang Allah nggak kasih jawabannya sama Rasulullah. Terutama misalkan pembahasan tentang ruh. Gitu. Dimana Rasulullah katakan ya untuk urusan ruh semuanya ada di sisi Allah. Aku nggak tahu. Nah justru akhirnya malah melegitimasi, oh berarti dia nabi dong. Dia nggak semuanya tahu. Betul. Gitu. Makanya ketika menjelaskan tentang Ashabul Kahfi ini, dan ini sesuatu yang tidak mungkin diceritakan Rasulullah seharusnya, Allah mengatakan nahnu nakusu alaika naba'ahum bil haq. Jadi kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Artinya ini menghujamkan kepada Rasulullah bahwa kamu sampaikan aja ini cerita yang benar. Untuk orang yang tahu Ashabul Kahfi dia pasti akan istilahnya apa ya? Bilang kalau oh ya amazed dan nggak cuma amazed tapi confirm. Oke, Rasul paham. Makanya Allah katakan kami ceritakan kepada kamu ini cerita dengan benar. Nah, terus ceritanya innahum sesungguhnya mereka itu adalah fitya, adalah pemuda-pemuda amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Luar biasa. Gundul ya. Apa? Oh di mataku ada harokatnya. Luar biasa. Antum pakai apa? Apple Vision Max. Aku udah apalin. Ya. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi ini gak cuma pemuda sekedar pemuda, tapi dia itu orang yang beriman kepada Tuhan mereka dan kemudian ditambahkan kepadanya huda, petunjuk. Apa saat dari ayat ini yang bisa kita elaborasi? Nahnu nakusu, kami menceritakan kepada kalian. Artinya kisah-kisah ini bukan kisah-kisah yang cuma kisah yang beredar, tapi hak. Karena kenapa? Karena nanti di depan ada beberapa yang justru mereka nggak tahu. Jadi perdebatan yang mereka nggak confirm, justru di sini dikasih tahu. Jadi jadi gini maksudnya, kalau ada orang cerita-cerita dari awal sampai akhir itu dari lama banget ke bawah, biasanya ada yang tambah distorsi dan ada yang kurang, distorsi, menyimpang. Nah, di sini semua diluruskan tentang pembahasan itu. Maka itu akan membuat orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi malah kaget, kok bisa? Kok bisa dia tahu bukan hanya yang aku tahu, padahal skripnya nggak ada. Kayak dulu waktu dibacakan surat Maryam itu ya. Betul. Itu bingung mereka. Yang sampai sekarang orang-orang mohon maaf Nasrani bilang itu bohong. Kenapa? Karena di dalam kitab kami tidak ada cerita bahwa padahal itu ngelengkapin. Yesus bisa menghidupkan Yesus bisa menghidupkan burung atau bahkan tidak ada di kitab mereka Yesus itu berbicara dari kecil.
Oh, yang bayi ngomong itu nggak ada? Di Quran ada. Oh. Nah, lucunya adalah mereka pernah gali gulungan laut mati kalau nggak salah, atau gulungan mana itu nanti dicek aja. Ada gulungan-gulungan yang baru dibuka dan ternyata itu adalah Alkitab, sekeyakinan mereka itu menceritakan Yesus ngomong dari kecil. Mamam. Luar biasa. Itu maksudnya nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq. Gitu dengan benar. Jadi ini versi yang confirm. Oke, gitu. Versi yang komplit juga. Ya, innahum fityah. Mereka adalah anak muda. Apa yang istimewa dari pemuda? Fityah itu adalah gambaran bukan hanya syabab. Apa bedanya sama syabab? Syabab itu hanya dari segi umur. Oh, fisik ya? Fisik, segi umur dia masih terlihat muda, tapi fityah jiwa itu adalah jantan. Oh. Ini anak-anak jantan, innahum fityah. Maka dikatakan ada fataul Arab, artinya yang paling jantan di antara orang-orang Arab. Dilihat dari segi apa? Lakopnya siapa? Lakopnya Amr bin As. Lakopnya Muawiyah. Itu adalah banyak. Ada 4 orang yang terkenal. Amr bin As, Muawiyah, satu lagi namanya Ziyad bin Abihi, satu lagi seperti biasa aku lupa. Kenapa ya aku selalu kalau ngapal itu satunya mesti lupa aku ya. Iya. Ini buat PR juga, biar abis ada video, ada searching dulu. Nanti searching dulu Fataul Arab, pemuda-pemuda yang dari Arab, pejantan dari Arab, yang karena mereka terkenal pinternya kayak gitu. Jadi namanya Muawiyah, lalu kemudian Amr bin As, lalu kemudian Ziyad bin Abihi, Ziyad bin bapaknya karena nasabnya nggak jelas. Satu lagi aku lupa. Oke. Nah, silakan kalau yang tahu di komen. Ini kita kayak gimmick jadi di kolom. Kita sengaja lupain. Iya. Oke, beneran. Ya, innahum fityah. Mereka adalah para pejantan terpilih. Oke. Apakah ada sekuensial dari kalimat beriman kemudian petunjuk? Itu kan aku bold ya. Iya. Gitu. Mana boldnya? Oh, di bawah. Oh ya. Pemuda-pemuda yang kemudian mereka itu amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Kalau mereka itu beriman pada Allah dan dari golongan pemuda, zidnahum huda. Allah tambahkan hidayah. Itu kayak konsekuensi. Jadi orang-orang yang enggak muda lagi, mohon maaf. Hidayah itu tambahannya hanya pada pemuda. Atau yang berjiwa muda tadi. Karena aku nggak menemukan ayat yang serupa berkaitan dengan bukan pemuda. Makanya gitu. Ya, itu karena dunia ini harus dijalankan oleh pemuda memang. Betul. Karena itulah kemudian kalau sudah tua tapi masih menjalankan hidup ini harus didampingi sama yang muda. Makanya betul itu. Politik dinasti itu ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nanti lanjutannya pada ayat berikutnya. Itu adalah sekuensial seperti apa harusnya orang-orang itu berdakwah. Al-Kisah Ustadz. Jadi ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapakah mereka? Dan ini kadang yang bikin orang bingung ya. Kayak misalkan dulu aku juga suka bingung pas baca Quran, ngapain cerita Musa? Maksudnya udah 2000 sekian gitu maksudnya. Kenapa kita harus ini kita kasih tahu dulu bahwa cerita tentang sejarah itu adalah cerita tentang bagaimana kita ngadepin masa depan ya. Gitu ya. Jadi ada ayatnya. Kok aku jadi lupa ya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Kalau cuma satu itu yang aku lupa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Hendaklah kalian memperhatikan masa lalu untuk bisa menghadapi masa depan. Ada satu hal yang menarik. Perumpamaan tentang sejarah. Sejarah itu adalah menarik ke belakang. Sebagaimana seorang pemanah menarik ke belakang panahnya. Maka untuk sejauh apapun, sejauh apa dia bisa menarik panahnya ke belakang, sejauh itulah dia bisa melesat ke depan. Berarti kalau misalkan kita diceritakan tentang Musa, itu tandanya ada Fir'aun yang harus kita hadapi di zaman-zaman kita. Benar. Karena Fir'aun itu tidak diceritakan namanya. Berarti dia adalah sebuah gelar bagi orang-orang dengan kelakuan yang sama. Dan cara menghadapinya pun harusnya sama. Makanya kan yang diceritakan Musa vs Fir'aun, bukan Musa vs Ramses misalnya. Ramses 2. Ramses kan bukan gitu kan ya. Tapi Musa vs Fir'aun, karena Musanya tidak akan berulang, tapi Fir'aunnya akan berulang. Gitu. Keren. Kita lanjutkan. Jadi ini setupnya teman-teman. Timelinenya itu katanya antara Nabi Musa. Langsung ini ya. Antara Nabi Musa sampai Nabi Isa. Jadi ini peradaban di Roma ya. Jadi mereka hidup di tengah masyarakat pada saat itu penyembah pagan. Jadi Roma ini masih nyembah dewa-dewa. Antara Musa dan Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi timeline kalau nggak tahu, kalau Ustadz tahu nggak? Maksudnya precise-nya karena kalau di searching mereka nggak tahu, tapi yang jelas ini Roma pada saat itu. Berarti 1050 sampai tahun 33. Bukan ini Musa Isa, bukan Isa ke belakang ya? Bukan kalau Nabi Isa sampai Rasulullah kan masa apa tuh? Masa Fatroh ya. Ini sebelumnya. Berarti 1050 sampai sekitar 33 lah ya. 33 atau 0?
Sebelum lahir? Sebelum lahir. 0 nggak ada, 1. Oh gitu ya? Nggak ada tahun 0. 0 nggak ada. Oh gitu ya? Nggak ada. Detik pertama itu orang nulisnya tahun pertama, langsung bukan 1. tahun 0? Nggak ada. Jadi langsung 1. Oke, kita nggak hidup di tahun itu juga, masa pusing. Jadi pada saat itu Roman Empire, dia punya raja namanya Decianus atau Dacnius. Diogenes maksudnya. Kalau bahas itu kenapa lebih gampang ya? Wikipedia ini nggak gampang loh. Aku cari di Wikipedia. Dacnius ya. Iya. Panggilannya Anus. Diogenes ini kan kayak Fir'aun gitu ya, gelar ya. Bukan Diogenes itu namanya. nama keluarga. Sama kayak itu loh yang dihadapi Aslan, Romanus Diogenes. Bisa jadi nanti Indonesia beberapa tahun ada nama gitu juga ya. Lanjut. Jadi ada raja namanya Decianus atau Diogenes tadi itu. Dia itu nyembah berhala. Dan akhirnya dia meminta warganya untuk senantiasa berkumpul untuk menyembah dewa-dewa mereka. Nah, ada pemuda-pemuda yang dia beriman tadi dikatakan, artinya dia memegang tauhid, tapi dia paham bahwa ini salah. Akhirnya mereka keluar daripada kerumunan. Dan by the way, ini orang-orang ini ada 7 pemuda ini nggak kenal satu sama lain. Jadi mereka tuh keluar. Bukan boy band. Ya, pokoknya mereka keluar aja. Dan ini lebih kepada kabur sebetulnya. Jadi mereka kabur karena ini pasti akan dihukum kalau ketahuan Janus kan. Kalau ketahuan Janus itu dewa. Oh iya, Janus itu dewa Januari. Tajasus itu artinya menginteli. Iya. Dan itu dewa-dewa zaman itu kan, Janus, terus Februs gitu ya. Itu dewa-dewa zaman itu ya. Ada dewa yang terkenal kemungkinan di sini. Ini untuk tambahan teman-teman sekalian. Ada 3 dewa yang terkenal, namanya Capitolina. Capitolina itu artinya 3 dewa utama. Makanya Capitol itu kan artinya utama. Kenapa ya banyak kayak gitu ya? Kayak Brahma, Wisnu, Siwa. Itu dia ada makanya. apa. Makanya itu dia. Nah, Capitolina itu siapa aja? Pertama adalah Zeus. Tapi kalau di Romawi namanya bukan Zeus, Jupiter. Jupiter itu dewa Zeus. Oh gitu. Kalau Yunani Zeus, tapi kalau Romawi jadi Jupiter. Yang kedua adalah ini Juno. Ini sama Marvel ya. Betul, benar, itu benar. Juno yang kedua. Juno. Nah, yang ketiga itu seperti biasa aku lupa. Enggak. Kali ini aku ingat. Yang ketiga namanya Minerva. Oh, Minerva. Minerva itu kalau di Yunani itu adalah siapa namanya? Athena. Oh, Senseiya ya? Senseiya. Yang rambutnya ungu Minerva. Kan? Minerva tuh dewa perang. Jupiter tuh juga termasuk dewa perang. Juno tuh juga termasuk dewa perang. Capitolina. Nah, jadi kemungkinan mereka hadapi itu. Di Indonesia juga ada dewa loh yang nguasain banyak hal. Benar. Namanya 19. Bukan, namanya Minerva. Kita lanjutin ya. Jadi ini kan Roman Empire teman-teman. Mereka bikin perayaan penyembahan makanya penyembahan gitu ya masalah. Festival. Nah, akhirnya orang-orang ini kemudian pergi satu persatu dari kejaran para tentara tadi. Nah, Allah pertemukan mereka di bawah pohon. Aku nggak percaya pohonnya kayak gini. Iya jelas lah. Iya, ini kan aku cari di Envato. Iya. Dan pohon tuh berarti memainkan peranan penting selalu ya. Oh gitu ya. Selalu di kisah-kisah tuh ada pohonnya ya. Ada pohon. Di surga ada pohon. One Piece. Belum One Piece, ini Quran dulu. Oh, Quran ya. Di surga ada pohon. Di sini ada pohon. Nanti Baiatur Ridwan juga tahta syajarah di bawah pohon. Nanti juga ada pohon yang laknat, ada pohon khudr, pohon hijau. Banyak pohon di dalam. Di Usmani, cenar. Pohon ada lagi di Quran. Pohon ini yang dimakan jadi itu apa? Yang jadi stres itu apa? Zakum. Itu juga pohon. Itu di neraka. Di neraka. Iya. Akarnya sampai ke bawah, neraka paling bawah, dan dia menyerap saripati api gitu kan. Kemudian memberikan buah-buahan yang ngeri gitu. Terus kenapa orang di neraka makan itu? Maksudnya udah tahu itu bakal bikin sengsara? Justru itu. Makanya Allah ini jadi pembahasan, nggak apa-apa ini cerita juga. Yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Yatufuna bainaha, hanya itu apa? Zakum. Jadi mereka berputar-putar bertawaf antara zakum dan hamim. Hamim itu kan nanah yang mendidih ya. Nah, masalahnya gini bro, masalahnya adalah ketika mereka makan zakum, itu saking mereka tuh merasa zakum tuh sangat menyiksa, maka mereka bilang kami mau minum. Minum ya Allah, minum ya Allah. Allah bilang di situ ada hamim. Silahkan kalau mau minum. Mereka lari. Mereka meneguk hamim itu sampai kayak kata dalam Al-Quran tuh seperti unta minum air. Saking lahapnya. Pas mereka minum, terus hancur semua badan. Hancur semua. Terus mereka bilang, lebih baik kami makan zakum. Itu maksudnya. Terus balik lagi. Habis itu balik lagi. Ya itu funa bainaha wa bainaha mimin an. Jadi kita nggak bisa nyalain sih, karena antum tahu nggak konsep berharap. Antum pernah direfleksi nggak? Oh pernah. Pas kaki kanan antum direfleksi, antum bilang gini,
kaki kiri aja lah enak. Pas kaki kiri, aduh ternyata lebih sakit, udah kanan aja lah. Pas kanan sakit juga. Nah, jadi ya kayak gitu-gitu. Harapan mereka tuh membuat mereka bertawaf antara itu. Logika itu aku dapetin ketika nonton 007. Oh, 007. Aku tadi 00 itu apa gitu maksudnya. 00 emang Gundam. Iya Gundam. Aku ingatnya Gundam 00. Iya 007 di cerita James Bond itu yang musuhnya punya kilang minyak itu loh. Iya. Apa Skyfall. Bukan. Terusin. Into pokoknya nanti cari ya. Casino Royale. Bukan. Jadi pokoknya yang musuhnya punya kilang minyak, dia bikin satu kilang yang bikin semua warganya itu kelaparan. Nanti terakhirnya itu orang dilempar di padang pasir, cuma dikasih satu kaleng oli bikinan dia. Terus dia suruh minum. Enggak disuruh minum, cuma ditinggalin aja terus pergi. Apa yang terjadi 3 hari berikutnya mayatnya ditemuin perutnya isinya oli. Maksudnya aku jadi mikir, iya masuk akal sih, maksudnya kalau di neraka memang kita udah dalam kondisi yang sangat lapar, adanya zakum terus gimana? Iya betul. Gitu jadi kayak ya udah no choice ya. Quantum of Solace. Quantum Solace nggak ada off. Quantum Solace. Makanya tadi aku bilang sol. Tapi aku nggak tahu sol apa. Sol sepatu. Bukan ini tapi ya. Iya. Nah ini yang kemudian dikatakan juga sama Rasulullah ya, arwahun junudul mujannadah. Jadi ruh-ruh yang punya satu frekuensi itu selalu Allah kemudian satukan, Allah pertemukan. Nah mereka itu kemudian ketemu di sini dan ada cerita menarik, mereka tuh sebetulnya pas ketemu tuh takut. Karena khawatir kalau di antara mereka itu ada intel gitu. Tapi setelah cerita-cerita ternyata lo gitu. Mereka akhirnya ternyata tekotok ya. Iya, ternyata mereka kayak Spider-Man yang tunjuk-tunjukkan, loh kita sama ternyata di sini. Nah, cuma ternyata memang betul ada mata-mata yang akhirnya nemuin mereka di situ. Karena mereka di situ membangun rumah ibadah, ketahuan segala rupa ini beberapa waktu kemudian akhirnya mereka diciduk, kemudian dibawa lagi ke hadapan raja di istana. Nah, ini kita balik lagi ke istana. Nah, di istana itu ya enggak, aku susah nyarinya kalau harus ada raja gitu. Dicyanus nanti yang keluar yang lain. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di hebatnya pemuda ini, makanya tadi disebutkan kan jantan. Nah, di hadapan raja itu kemudian mereka berkata, Allah kemudian warobatna ala kulubihim. Allah meneguhkan hati-hati pemuda tadi di waktu isqamu faqalu rabbuna. Jadi Rabbus samawati wal ardi. Dikala kemudian mereka itu tegak di hadapan raja itu, mereka kemudian masih bisa berkata bahwa Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Di hadapan raja yang menyembah dewa-dewa ajaib tadi. Gitu. Nah itulah sekuensinya dari yang tadi kan ya. Coba perhatikan tuh sekuensinya tadi kan antum kan, tapi nggak usah dibalikin lagi sih. Itu sekuensinya. Jadi warobatna ala kulubihim itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Jadi ujungnya adalah mereka kemudian berkata Tuhan kami dengan tegas adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Orang yang bisa mengatakan itu kalau mereka sudah berdiri. Jadi kalau mereka nggak berdiri, mereka nggak bisa ngomong. Gampangnya gini ya. Sorry, secara fisik atau secara fisik, batin? Secara fisik nanti kita jelasin secara batinnya. Jadi contoh gini, kalau ada orang nyanyi, itu biasanya nyanyinya berdiri. Oke. Karena kenapa? Dia lebih mudah narik napas, dia lebih mudah kuat untuk ngomong. Karena ketika kita duduk tetap kita terbatas. Kecuali yang sudah pro ya, kayak misalnya nyanyi sampai main piano atau apalah. Antum berdiri tapi nggak bisa nyanyi. Ya itu bukan aku. Jadi kalau dia mau kedengeran minimal dia harus berdiri. Nah, berdiri dia akan kuat. Nah orang yang bisa ngomong adalah orang yang sudah berdiri. Dia bisa berdiri kalau dia sudah robat. Robat itu artinya dia sudah kuat. Kan warobat, nah artinya Allah ikatkan. Seperti kemudian kalau andaikan satu lidi itu nggak bisa berdiri, tapi sudah diikatkan itu bisa berdiri. Nah jadi warobat na ala kulubihim itu adalah diteguhkan kemudian hatinya diikatkan di antara mereka, baru mereka bisa berdiri. Kenapa mereka bisa diikatkan? Karena mereka dapat hidayah. Kenapa mereka dapat hidayah? Karena mereka beriman kepada Allah. Jadi iman pada Allah, dapat hidayah, kemudian diikatkan hatinya oleh Allah. Artinya ukhuwah itu terjadi sebelum kita bisa berdiri. Kalau sudah bisa berdiri, baru dakwah itu bisa tersampaikan dengan lancar. Tapi kalau seandainya kita belum mengikatkan hati, kita belum bisa baik dengan orang-orang muslim, jangan harap kita bisa kedengaran suaranya. Masya Allah. Jadi pertolongan Allah tuh langsung efek daripada keimanan tadi. Padahal iman itu kan pasrah ya Sat ya. Maksudnya kita menyerah, kita itu surrender. Kalau muslim itu kan artinya orang yang menyerah. Khudu itu surrender. Nah di sini berarti ada sesuatu yang menarik, bahwa justru dengan kepasrahan dan menyerah kita atas Allah, itu justru kita jadi kuat. Benar. Karena kekuatan sejati adalah ketika dia tidak bisa lagi disetir oleh dunia. Kalau dia masih bisa disetir oleh dunia, itu belum efek daripada keimanan. Tapi yang jelas adalah kalau dia sudah beriman, Allah akan ikatkan hati. Nah kalau Allah belum ikatkan hati, mereka nggak bisa berdiri. Gitu. Iya.
Akhirnya kemudian mereka berkata tadi, Rabbus samawati wal ard. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Jadi kami sekali-kali enggak akan menyeru Tuhan selain daripada Dia. Artinya ini kan ngomong ke rajanya itu dengan posisi berdiri. Ini berdiri juga berarti bermakna kayak dia tidak merendah di hadapan orang yang berkuasa gitu. Betul, terhormat. Iya. Kepala tegak gitu ya. Dan sesungguhnya jika demikian, artinya sesungguhnya kalau sampai kita menyeru Tuhan yang lain, kalau kita musyrik, kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Luar biasa ya. Jadi kasih keras bang. Ya, kasih keras bang. Menyala abangku. Nah, ini luar biasa. Nah, dari sinilah kemudian akhirnya ini ada penjelasan juga sebentar. Nah, betul ada penjelasan. Jadi ini juga bagian daripada sunnah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi afdolul jihad atau jihad yang paling utama, jihad yang paling agung itu adalah ketika ada seseorang yang bisa berkata adil di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Padahal jihad itu sudah pemuncak amal. Iya, ini yang lebih terpuncak daripada puncak gitu ya. Luar biasa. Dan juga kemudian ada penjelasan yang lain. Sayyidu syuhada, pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang syahid di medan Uhud. Yang Rasulullah sholatin 70 kali itu. Itu adalah syuhada terbaik. Dan siapapun. Dan artinya ada kans orang-orang di masa apapun, kapanpun ila yaumil akhir yang bisa setara dengan Hamzah bin Abdul Muthalib kalau dia bisa melawan penguasa yang kejam, melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh. Ya, jadi warojulun bukan kola itu ya. Koma, berdiri. Koma Inda sultanin jair dalam hadis yang lain atau ila imam. Jadi koma dia berdiri. Jadi dia berdiri maksudnya dia tidak diam terhadap kalau ada kezaliman. Lalu kemudian fa'amarohu dalam hadis yang lain fanasohahu dia menasihatinya lalu kemudian dia dibunuh. Atau dia disakiti. Baru itu levelnya kayak Hamzah bin Abdul Muthalib. Iya, betul. Berarti hari ini kita bisa dong kayak gitu. Tapi nah, orang-orang ini ternyata nggak dibunuh sama penguasa. Karena ternyata pemuda-pemuda ini selain daripada fityah tadi itu, dia itu ternyata anak-anak bangsawan. Benar. Nah, jadi orang-orang ini orang-orang istimewa. Makanya waktu itu mereka nggak dibunuh. Ketika kemudian sampai berkata seperti itu pun mereka nggak dibunuh, tapi mereka dipenjara. Nah, karena mereka kemudian juga bagian daripada ya mungkin sistem ya. Prison break. Iya, akhirnya prison break. Mereka bisa lepas dari penjara gitu. Entah gimana caranya, pokoknya intinya mereka kabur. Berarti salah satunya adalah Michael Scofield. Prison break. Nah, kemudian mereka berlari di tengah malam dengan kejaran-kejaran para tentara-tentara di belakang mereka. Jadi ini dikatakan dalam kurang lebih 3 hari. Bagus kan? Tapi kayaknya mereka nggak di sini deh. Enggak, iya. Ini juga kayaknya jalan bukan lari ya, kayak lambat ini. Terus mereka berlari. Iya, sambil menghitung kunang-kunang. Enggak ya? Enggak. Ini aku kasih tahu itu salah ya. Nah, di perjalanan inilah kemudian mereka mengatakan doa yang sampai sekarang kita hafal insyaallah ya. Jadi mereka kemudian berkata Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Luar biasa, ini doa yang ini doa istimewa menurut istimewa. Salah satu bagian dari doa istimewa itu adalah kalau doanya itu memasrahkan segala sesuatunya kepada keputusan Allah. Betul. Dan teman-teman jadi tahu, ini favoritku sebenarnya. Ketika aku ngasih tahu beberapa orang yang bingung ya, yang stres. Bingung itu kan ada banyak ekspresi ya. Ada insecure, dan segala macam. Bingung itu kan nggak ada itu. Insecure, overthinking itu kan masuk bingung ya. Confused. Dan nanti Dajjal itu akan bawa satu senjata, confusing. Jadi makanya ketika kita nanti ketemu Dajjal, ini adalah pamungkasnya nih. Jangan kita lah, Anda aja. Kalau ini pamungkasnya. Dia terakhir kali dia akan bacakan, yang terakhir kali dia akan baca Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini yang baca Dajjal? Enggak, kita yang baca di depan Dajjal. Nanti kan kata Rasul kalau kamu ketemu bacain. Itu kan perintah Rasul. Habis itu tok lari. Habis itu bilang, katanya kamu hebat, kenapa buta satu? Terus baru lari. Jadi gitu. Jadi ini kan ayat yang terakhir dibaca nih. Nah, kenapa dikatakan ini adalah ayat yang terakhir dibaca? Karena nanti orang-orang ketika di depan Dajjal itu cuma punya satu kekuatan, tapi luar biasa ngeri. Apa? Dia buat orang confused. Iya. Dia kamu punya bapak? Punya. Pengen bapakmu hidup lagi? Tebak-tebakan. Bapakmu tentara ya, bukan? Jadi kamu pengen bapakmu hidup lagi? Dia confused. Oh iya ya kan, aku kan nggak nyakitin orang. Aku kan nggak bunuh orang. Aku cuma mau ketemu bapakku lagi. Kamu punya anak?
yang meninggal? Iya. Kamu mau tahu kondisi dia sekarang? Oh. Aku kan nggak nyakitin siapapun ya. Iya. Aku tetap beriman pada Allah ya. Dan segala confused. Makanya orang confused itu bukan minta apapun karena dia nggak ngerti. Sama kayak orang pergi ke Google dia bingung mau search apa. Akhirnya, maka yang harus diminta oleh orang-orang bingung dan itu adalah semua manusia. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rahmah itu adalah permintaan orang-orang bingung. Makanya Allah rahmati, ya Allah kasih sayangi, ya Allah kasih saya sayang ya Allah. Baru kemudian setelah sayang Allah kasih tahu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Baru dia minta guidance. Dan bukan sembarang guidance karena rasyad itu adalah special guidance. Rasyad itu dituntun. Itu rasyad. Jadi kalau cuma hada itu cuma itu di situ. Itu hada. Kalau rasyad itu dia sini yuk tak tuntun ke sana. Dipastikan nyampe. Kalau kita punya teman namanya Rosyid, penuntun berarti. Penuntun. Tapi belum tentu. Gitu kan. Misalnya. Ya itu artinya penuntun Rosyid gitu kan. Khulafa Rasyidin itu adalah orang-orang yang dituntun oleh Allah. Iya. Dan kalau aku ngelihat doa-doa istimewa dari orang-orang istimewa yang sampai akhirnya dimaktubkan di dalam Al-Qur'an itu kayaknya semuanya hampir selalu berorientasi akhirat. Iya. Dan juga nggak kemudian spesifik, maksudnya nggak ada doa minta dunia, pengen apa, tapi kayak misalkan contohnya doa yang aku paling takjub tuh doanya Nabi Ayub gitu. La ilaha illa anta ini kuntum minadz zalimin, bukan? Itu Nabi Yunus. Oh ya sorry. Pas ketemu ikan paus. Ya. Ini Nabi Ayub. Iya. Nabi Ayub. Allahumma inni masanyadzur wa anta arhamur rahimin. Jadi kayak ya Allah, aku tuh kok merasa sakit banget. Aku sakit dan engkau itu maha pengasih. Itu nggak ada sembuhnya itu. Maksudnya dia bahkan even nggak minta kesembuhan karena dia tahu ketika memang sakitnya ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah, ya aku mau terima nggak apa-apa. Betul. Tapi kalau mau disembuhin ya boleh juga gitu. Tapi dia tidak berorientasi pada kesembuhannya, tapi pada Allahnya. Karena dia tahu keputusan Allah lebih baik dari keinginan dia mungkin. Oh, luar biasa. Karena dia tahu keputusan Allah pasti lebih baik daripada apa yang dia rasakan. Jadi ini adalah termasuk doa orang bingung yang harus benar-benar tahu. Karena nanti di akhir suratul Kahfi ini akan dibahas lagi. Di akhir suratul Kahfi. Oke, nanti akan dibahas lagi.